Pada hari Minggu, 10 November besok, Liverpool akan menjamu Aston Villa di kandang. Dan gak tahu kenapa setiap kali mau lawan Aston Villa, perasaan nostalgia kalah 7-2 itu masih ada di kepala gue. Masih terngiang-ngiang gitu. Welcome back to Onside, dan di video hari ini kita bakal ngebahas pertandingan yang akan dijalankan di Game Week 11 Liga Inggris. Liverpool lawan Aston Villa. Nah, sebelum masuk ke videonya, tahu nggak sih kalau misalkan lebih dari 90% dari kalian yang nonton video ini itu belum subscribe ke channel gue. Dan goal gue di akhir tahun adalah untuk sampai ke 5.000 subscriber. Jadi kalau misalkan lo suka sama kontennya dan pengen gue untuk terus bikin konten-konten baru, jangan lupa untuk pencet tombol merah itu. Oke, balik lagi ke videonya. Liverpool kan baru aja nih abis ngalahin Bayer Leverkusen di Anfield dengan skor 4-0 dari Game Week 4 Champions League. Dan rasanya tuh kayak udah lama banget Liverpool tuh nggak ngebantai tim dengan skor segede ini. Jadi ini rasanya kayak semacam sapuan angin yang baru lah, yang fresh. Enak aja gitu ngelihatnya. Tapi hanya beberapa hari setelah itu, Liverpool masih ada tes yang berat untuk hadapin tim asuhan Unai Emery. Saat ini Aston Villa duduk di peringkat ke-6 dengan 18 poin setelah meraih 5 kemenangan, 3 seri, dan 2 kekalahan. Kita kan udah tahu ya bahwa beberapa game terakhir dan beberapa game ke depan untuk Liverpool tuh emang berat, dan Aston Villa ini merupakan salah satu tim di antara tim-tim itu. Nah, di video hari ini tuh gue bakal ngebahas kira-kira strategi dan taktiknya Unai Emery untuk Aston Villa tuh kayak gimana, siapa aja pemain mereka yang harus diperhatikan, terus kemudian possible line up untuk Liverpool dan untuk Aston Villa, dan juga kira-kira hal apa aja yang akan menentukan jalannya pertandingan ini. Jadi kalau misalkan lo penasaran dan kepo, jangan lupa untuk tonton videonya sampai kelar. Musim ini Aston Villa udah mencetak 17 gol dari 10 pertandingan di EPL. Dan 5 dari antara 17 gol itu merupakan gol dari set piece. Atau hampir 30% dari gol yang dicetak oleh Aston Villa musim ini adalah gol dari set piece. Jadi ya kita tahu lah kalau emang timnya asuhan Unai Emery ini emang banyak mengandalkan bola mati. Dan sebenarnya cukup berbahaya juga. Ambil contoh gol yang mereka cetak lawan Spurs saat mereka kalah 4-1 di Tottenham Hotspur Stadium. Gol ini tuh ngegambarin banget bahaya yang diberikan sama Aston Villa dan juga taktik yang mereka lakukan dari set piece. Kalau dilihat dari footage ini, BTW gue tuh nggak bisa begitu banyak pakai footage video sekarang karena takut masalah dengan copyright. Jadi ya kita harus sedikit improv lah di sini. Nah, kembali lagi ke footage foto ini adalah momen sebelum gol Aston Villa. Di sini mereka mendapatkan corner. Nah, hal menarik pertama adalah positioning dan zona yang ditempati oleh para pemain Aston Villa. 5 pemain yang akan menyambut corner ini tuh berada di area 6-yard box. Mereka tuh lakukan ini untuk bikin semacam kekacauan dan bikin kiper musuh tuh jadi nggak nyaman. Jadi melalui pressure ini yang mereka lakukan adalah mereka coba untuk memanfaatkan peluang yang tercipta dari kekacauan set piece. Setelah bola dimuntahkan oleh Vicario, lihat bagaimana pemain Aston Villa ini semuanya langsung aware bahwa masih ada potensi untuk follow up. Dan bahkan 4 orang pemain Spurs ini tuh kurang aware dengan ancaman yang masih ada. Dan bener aja alhasil Onana bisa menangin sundulan yang kena tiang. Terus barulah dari corner kedua ini, Aston Villa itu bener-bener ngelakuin lagi hal yang mereka lakuin sebelumnya. Mereka itu nge-populate area 6-yard box itu. Dan kalau misalkan dilihat dari sini, lihat apa yang dilakukan sama Morgan Rogers. Ini tuh harusnya nggak bisa dibiarin sama backnya Spurs. Mereka tuh harusnya bisa ngelindungin kiper mereka. Tapi di sini Spurs malah terlalu fokus ke pemain-pemain yang berbahaya untuk terima umpan kayak Onana, Watkins, Pau Torres, dan Konsa. Dan selama musim ini emang Aston Villa lumayan sering ngelakuin ini. Nah, terus kalau misalkan Liverpool sendiri gimana, Bang? Nah, sebenarnya Liverpool sendiri musim ini tuh cukup kuat dalam menghadapi set piece dan sebenarnya cukup kuat dalam menggunakan set piece juga. Tapi ini kita ngomongin secara defensif ya. Kita kan tahu bahwa Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate itu punya kemampuan aerial duel yang sangat baik. Bahkan musim ini di Liga Inggris, kalau dibandingin sama defender lain, Virgil van Dijk itu ada di peringkat pertama dari segi aerial duels won. Sementara Konate itu ada di peringkat 8. Jadi sebenarnya secara defensif, Liverpool tuh kuat banget untuk menghadapi bola-bola lambung dari set piece. Liverpool juga di Liga Inggris musim ini baru kebobolan dari 1 set piece aja. Dan secara total mereka juga hanya memperbolehkan 16 chances conceded dari set piece. Atau cuma sekitar 12% dari total chances conceded. Tapi ini bukan berarti kalau misalkan Liverpool nggak perlu perhatiin set piece play-nya dari Aston Villa. Perlu diingat kalau saat ini Liverpool masih mengandalkan Kelleher untuk menjadi kiper utama selama Alisson itu cedera.
Dan gue nggak bilang kalau misalkan Kelleher itu nggak jago atau Kelleher itu sering blunder. Cuman Kelleher itu posturnya ringkih dan dia itu bukan tipe kiper yang agresif kayak Andre Onana atau Emi Martinez. Jadi ya kemungkinan dia bakal dibully sama pemain-pemain Aston Villa kalau misalkan nggak dilindungin sama pemain Liverpool. Tapi di saat yang bersamaan kalau misalkan dia dilindungin atau dijagain sama pemain Liverpool, ini bakal buka area-area lain di dalam kotak penalti bagi Aston Villa untuk terima bola secara lambung. Sebenarnya faktor set piece ini bakal menarik banget di pertandingan ini karena ini menunjukkan tim yang sangat efektif dan efisien dalam menggunakan set piece melawan tim yang terbilang cukup kebal dari set piece. Musim ini Unai Emery masih mempertahankan cara dia setup dengan formasi yang menurut gue paling cocok untuk digambarkan dengan 4-4-1-1 dengan Morgan Rogers sebagai striker tanggung atau false nine. Filosofi dari Unai Emery ini sebenarnya mirip-mirip dikit sama Arne Slot. Mereka sama-sama manajer yang adaptif. Cuman emang bedanya Emery ini masih bisa lebih diprediksi lah. Atau ya mungkin karena Slot juga masih baru di EPL, jadi gue belum punya begitu banyak waktu untuk perhatiin. Tapi ya secara simpel, Unai Emery ini punya dua taktik dasar ya. Taktik dasar ya, gue ulangin taktik dasar. Karena ini sebenarnya cuma kerangka aja dari taktiknya Unai Emery. Karena pastinya ada banyak perintilan-perintilan lagi dan juga ada banyak hal-hal yang bisa dia ubah berdasarkan dari pertandingan. Karena kalau misalkan cuma dua taktik aja, kayaknya gue juga bisa deh jadi pelatih di EPL. Nah, kembali lagi ke taktiknya Aston Villa. Sebenarnya kan tadi gue bilang Aston Villa tuh setup dengan dua cara. Dan salah satu cara yang mereka lakukan adalah ketika mereka menghadapi musuh yang memainkan low block dan suka melakukan counter attack. Nah, di sini Unai Emery tuh akan mendeploy sebuah posisi atau formasi yang unik ya. Jadi mereka akan nge-push center mids mereka untuk maju, Watkins tetap di atas dengan Morgan Rogers di belakangnya. Terus kemudian ada Ramsey sama McGinn di sini atau biasanya ada Leon Bailey juga. Nah, yang dilakukan sama Unai Emery atau timnya Unai Emery adalah mereka menerapkan formasi 2-4-1-3. Di mana dua center backs akan di-push up ke atas dan mereka akan bekerja sama dengan double pivot yang dimiliki oleh Aston Villa. Jadi mereka akan mainkan bola dari sini ke sini. Biasanya ada Morgan Rogers juga dengan menjadi striker gantung di situ. Jadi Morgan Rogers ini yang akan menghubungkan antara midfieldnya Aston Villa dengan attack-nya Aston Villa. Jadi Rogers ini kalau misalkan bola di Onana dia akan condong sedikit ke kanan, mungkin akan di sini dan jadi di sini Onana akan punya banyak opsi gitu di Rogers, di Cash, di McGinn. Pokoknya intinya di sini tugasnya Rogers adalah untuk membuka ruang bagi tiga pemain ini. 1, 2, 3. Nah, dalam skenario ini di saat musuh tuh biasanya memainkan low block ya, Aston Villa tuh akan banyak mengandalkan crossing dari area half space. Jadi Matty Cash di sini akan memberikan bola untuk Watkins yang memang Watkins ini di sini role-nya sebagai target man, sementara McGinn dan Ramsey ini menjadi semacam inside forward lah, winger yang kemudian akan masuk ke dalam terus bermitra dengan Morgan Rogers, atau bisa juga bola masuk dari Digne. Dan ini sebenarnya salah satu cara yang paling efektif yang sudah dimainkan oleh Aston Villa musim ini. Terus kalau misalkan mereka ketemu sama musuh yang agresif gitu, kayak contohnya kemarin waktu lawan Spurs, mereka tuh akan melakukan semacam mid block. Jadi ini off possession ya. Off possession, mereka akan kebanyakan kasih bola ke Spurs. Dan ini satu hal yang gue lihat juga di pertandingan itu. Mereka kasih bola ke Spurs, mereka nyaman dengan bola itu ada di tangan Spurs. Dan mereka lebih memilih untuk melakukan mid block seperti ini. Gitu. Mereka bener-bener nge-isolate area-area tengah. Dan satu hal yang unik adalah mereka punya right midfielder dan left midfielder di Ramsey dan McGinn, tapi sebenarnya cara mereka bermain itu adalah mereka agak condong ke dalam saat off possession gitu. Hal ini dilakukan sama Aston Villa karena mereka mau memaksa tim musuh untuk bermain ke area wing. Karena let's say kita ambil misalkan salah di sini ya, kita pakainya salah. Misalkan ada salah di sini dan dia terima bola di sini, dia kan let's say para back-nya Liverpool gitu ya, misalkan back-nya Liverpool ada di sini. Terus dia mau kasih bola gitu. Ketika Szoboszlai berada di sini, ini akan di-cover banget sama Watkins, sama Rogers, dan ada Ramsey juga di sini. Jadi Szoboszlai nggak bisa masuk ke area half space. Maka mau nggak mau Konate akan kasih bola ke Salah. Dan ketika bola ada di tangan Salah, Aston Villa akan langsung punya banyak pemain untuk ngerumunin Salah di area wing, dan mereka akan melakukan isolasi di area wing. Jadi sebenarnya strategi yang benar-benar bikin musuh kesal sih, terutama musuh yang mau punya banyak kontrol. Dan dalam skenario ini sebenarnya Aston Villa itu ngandalin banyak banget counter attack
gitu untuk menghadapi tim-tim yang melakukan high press. Dan di sini ada dua pemain kunci yang akan menjadi pemain penting banget dalam match Aston Villa lawan Liverpool ini. Itu ada Youri Tielemans dan juga Amadou Onana. Karena kemampuan mereka ini sebagai midfielder itu sebenarnya komplit banget kalau misalkan digabungin. Tielemans punya kemampuan dribble yang lumayan oke, tapi mungkin nggak sedinamis itu. Tapi dia bisa melakukan umpan-umpan terobosan, bisa melakukan umpan pendek ke Ramsey, bisa melakukan kombinasi dengan Digne juga, bisa melakukan umpan lambung ke Watkins. Sementara Andre Onana yang mempunyai Andre is not even my name, mate. Do you know what I mean? Sementara Andre Onana yang mempunyai physical presence yang besar gitu ya, dia sebenarnya cukup baik dalam melakukan progressive carry gitu. Kemampuan dia untuk berputar, kemampuan dia untuk melakukan dribble tuh bagus banget. Jadi ini kombinasi yang sangat bagus untuk Aston Villa di pivot mereka. Dan sebenarnya strategi ini tuh bikin Spurs agak kewalahan ya kemarin. Kewalahan bukan dalam artian mereka nerima banyak serangan dari Aston Villa, tapi justru mereka kewalahan dalam menjebol Aston Villa. Karena memang bener-bener, terutama di babak pertama ya, Aston Villa itu bener-bener disiplin banget secara bertahan. Dan menurut gue ketika akan bermain di Anfield nanti dengan gayanya Arne Slot yang mau punya banyak kontrol, gue rasa Unai Emery ini akan menginstruksikan timnya untuk melakukan low block juga, sama kayak waktu lawan Spurs lah. Lah bang, terus kan kemarin Spurs akhirnya bisa menang tuh 4-1 lawan tim yang menerapkan low block gini, itu gimana caranya? Sebenarnya permasalahan Spurs di babak pertama tuh mereka kurang klinikal aja sih. Dan selama babak pertama emang Aston Villa itu disiplin banget, terutama ketika mereka sudah mendapatkan gol pertama. Tapi ketika lo lawan tim yang dimanage oleh Ange Postecoglou dengan high pressing mereka, dengan relentless, dengan mentalitas yang nggak mau nyerah, ya pada akhirnya ini bisa ngerubah jalannya pertandingan. Sebenarnya golnya Spurs yang pertama kemarin itu juga bukan gol dari hasil perubahan taktik, tapi menurut gua emang Aston Villa masih agak rentan dari serangan Spurs di zona-zona 13, 15, 16, dan 18. Dan emang gol pertamanya Spurs itu hasil dari kemampuan berkelasnya Son menurut gue. Tapi gol ini emang ngubah banget pertandingan, karena sejak gol ini Aston Villa tuh mulai keluar dari low block mereka untuk mulai menyerang, yang kemudian buka kesempatan juga bagi Spurs untuk menyerang. Apakah ini strategi yang sama yang akan dijalankan oleh Aston Villa ketika melawan Liverpool nanti? Apakah mungkin mereka akan lebih konservatif dari ini? Ataukah mungkin mereka lebih agresif dari ini? Menurut gue, Aston Villa akan berusaha banget untuk bertahan di babak pertama. Dan mereka akan banyak juga ngandelin counter attack dan bola-bola terobosan untuk menghadapi Liverpool. Jadi kurang lebih mereka akan kasih bola ke Liverpool biar mereka yang punya possession, sementara Villa akan duduk di dalam low block. Terus kemudian ketika lu punya pemain kayak Watkins, punya Rodgers di depan yang bisa menerima bola-bola lambung gitu ya. Menurut gue ini adalah taktik yang akan digunakan oleh Unai Emery. Jadi melakukan counter, kasih bola ke Tielemans untuk kasih umpan lambung, atau kasih bola ke Onana untuk kemudian melakukan progressive carry. Atau sebenarnya bola lambung ke McGinn tuh juga bagus banget, karena dari pertandingan yang gue tonton lawan Spurs dan bahkan di pertandingan-pertandingan musim lalu, menurut gue McGinn adalah pemain yang kunci banget buat Aston Villa dengan caranya dia untuk bisa nge-hold possession. Jadi ya kurang lebih di babak pertama akan sama lah yang terjadi seperti lawan Spurs gitu. Tapi menurut gue yang berbeda adalah di babak kedua. Menurut gue Aston Villa akan bermain lebih menyerang karena pastinya Liverpool juga akan bermain lebih menyerang selama skor masih sama di 0-0. Dan di match Champions League kemarin juga Leon Bailey itu nggak bermain full. Dan kayaknya tuh bakal ada McGinn lagi yang bertugas untuk bermain di area sayap kanan. Kayak yang gue bilang tadi, McGinn itu pemain yang kunci banget. Dan ini sebenarnya ada hubungan juga ke strateginya Unai Emery yang akan gue bahas di poin selanjutnya. Dari taktiknya Aston Villa dan juga cara bermainnya Liverpool di bawah Arne Slot, ada beberapa hal yang akan menjadi krusial di pertandingan ini, yang akan gue bahas sebagai poin-poin berikut. Yang pertama, Villa itu punya midfield yang adaptif, dan karena Leon Bailey itu bermain penuh di match UCL kemarin, gue rasa yang akan ditaruh di right midfield adalah John McGinn. Ini berarti Villa seharusnya akan main narrow ya, akan bermain menyempit. Area ini menurut gue menjadi krusial banget, dan ini kayaknya bakal tepat untuk pemain kayak Jones yang bisa punya banyak kontrol yang baik. Jones juga kemarin di UCL nggak main full, jadi gue rasa dia akan start di pertandingan ini. McGinn menurut gue adalah pemain yang bakal bisa bikin banyak masalah untuk Liverpool. Kemampuan dia untuk terima bola lambung dan kemampuan dia untuk ngejaga bola tuh bagus banget. Jadi di match ini gue rasa Liverpool harus mainin Robertson. Dan gue sebenarnya ngerasa match ini lebih cocok untuk Luis Diaz. Tapi gue akan start Gakpo.
Kenapa? Karena tugasnya Gakpo adalah untuk bikin capek Konsa yang kayaknya bakal main karena Matty Cash itu cedera. Kalau misalkan kombinasi Gakpo, Robo, dan Jones ini bisa narik para pemain Aston Villa dan mungkin cari kartu kuning dari musuh di bagian awal sampai pertengahan pertandingan, ini bakal jadi area dan momen yang kunci banget bagi Liverpool. Area half space ini bakal jadi kunci buat penyerangan Liverpool di match ini. Yang kedua, dari pertandingan lawan Spurs kita tahu kalau misalkan duo pivotnya Villa itu berbahaya. Dan menurut gue ini juga bakal jadi area yang krusial, sekaligus cocok buat Szoboszlai dan Gravenberch. Kalau Szoboszlai bisa ngunci passing option dari Tielemans dan Gravenberch bersama dengan Jones bisa nge-contain Onana untuk nggak ngelakuin progressive carry, Liverpool bakal menang di area midfield. Apalagi kalau misalkan Robo juga bisa nge-track pergerakan masuk dari McGinn. Yang ketiga, Szoboszlai itu bisa jadi kunci di pertandingan ini, karena Liverpool bakal butuh advance playmaker untuk lewatin pertahanan Aston Villa. Bareng sama Darwin yang agresif untuk melakukan press, gua rasa dua pemain ini bisa jadi penentu kemenangan atau kekalahan bagi Liverpool. Szoboszlai juga bakal jadi kunci selama dia bisa nge-track pergerakan Tielemans untuk nggak kasih bola-bola lambung ataupun umpan terobosan. Menurut gue Liverpool akan start dengan pertahanan seperti ini. Obviously di goalkeeper ada Kelleher, terus kemudian right center back dan left center back itu ada Konate dan Virgil van Dijk, dan di right back itu ada Trent. Nah, kayak yang gue bilang tadi, menurut gue ini adalah match yang tepat bagi Robertson untuk bermain di area left back. Sementara itu double pivot akan diisi dengan Ryan Gravenberch dan juga Curtis Jones. Sementara di depan mereka itu ada Szoboszlai. Sebenarnya nanti di sini tuh menurut gue ini shape-nya akan banyak berubah ya, terutama ketika Liverpool melakukan press di line kedua gitu. Kalau line 1 kan pasti Szoboszlai akan pressing tinggi. Tapi di line kedua itu mungkin shape-nya Liverpool tuh akan lebih mirip dengan 4-3-3. Karena Szoboszlai akan bertugas untuk ngejaga Tielemans, sementara Jones akan bertugas untuk ngejaga Onana, dan Gravenberch akan mencoba untuk memotong bola-bola asupan dari Tielemans, ataupun kalau misalkan Jones nggak berhasil nge-track Onana, maka masih ada Gravenberch di situ. Tapi kurang lebih setupnya seperti ini sih, seperti biasa 4-2-3-1. Terus kemudian di depannya ada Salah yang menurut gue akan senang banget ngelawan Luka Digne. Kita tahu Luka Digne itu bukan fullback tercepat dan bukan fullback yang punya fisik yang kuat, jadi akan menjadi match yang bagus banget untuk Salah. Terus kemudian di striker ada Darwin Núñez nggak main kemarin di UCL, jadi nggak main apa diganti apa, ya pokoknya nggak main full intinya. Jadi ini akan menjadi match yang sangat baik juga karena Liverpool akan butuh tombak pressing yang agresif di sini. Dan kemudian kayak yang gue bilang tadi, di left wing gue akan start dengan Gakpo, walaupun gue ngerasa sebenarnya Luis Diaz akan lebih cocok di pertandingan ini. Kenapa? Karena tugasnya Liverpool di babak pertama dan tugasnya Gakpo di babak pertama adalah untuk mencari kelemahannya Aston Villa dan coba untuk bikin mereka tuh lebih stretched out gitu. Dan kurang lebih itulah line up yang gue prediksikan untuk Liverpool. Robo kayak yang gue bilang tadi itu kayaknya cocok banget untuk lawan McGinn, jadi kayaknya dia yang bakal dimainin. Szoboszlai dan Jones itu bisa jadi kombinasi yang baik, Jones untuk kontrol dan Szoboszlai untuk pressing. Sementara itu gue rasa Gakpo akan start di match ini, tapi kemudian akan diganti di menit-menit 60 saat fullback Villa mungkin udah nggak seprima sebelumnya. Núñez yang cuma main 10 menit juga kayaknya cocok untuk jadi tombak agresif untuk pimpin press Liverpool. Sementara itu menurut gue Aston Villa akan ngedeploy partner center back seperti ini. Jadi ada Diego Carlos di right center back dan kemudian ada Pau Torres di left center back. Kenapa nggak Konsa bang yang dimainin di center back sebelah kanan? Karena kemarin di UCL itu kan Matty Cash nggak main karena cedera lawan Spurs. Jadi menurut gue Konsa yang akan bermain juga di match ini karena gue belum mendapatkan info terbaru dari Matty Cash itu udah pulih atau belum. Terus kemudian di left back juga ada Luka Digne karena kemarin Ian Maatsen itu bermain full di UCL dan Digne itu nggak dimainkan. Jadi menurut gue Digne disimpan untuk match ini. Padahal sebenarnya menurut gue lebih cocok Ian Maatsen untuk lawan Mohamed Salah. Terus kemudian kayak yang gue bilang tadi, pivotnya Aston Villa sangat berbahaya. Ada Tielemans dan Onana di sini yang menurut gue akan bermain juga di match ini. Terus kemudian di left mid itu ada Jacob Ramsey, dan di right mid kayak yang gue bilang tadi, karena emang Leon Bailey yang main di Champions League, jadi menurut gue McGinn akan bermain di pertandingan ini. Dan sebenarnya McGinn lebih cocok sih di pertandingan ini di menit-menit awal karena Aston Villa akan butuh pemain yang lebih keras, yang lebih kuat dan bisa ngejaga bola dengan lebih baik. Terus kemudian seperti biasa ada Morgan Rogers sebagai striker tanggung atau false nine, dan di depannya itu bakal ada Ollie Watkins. Nah, sisi kanan Villa ini kalau misalkan Konsa emang bener-bener main, ini bisa jadi pembeda pertandingan. Secara defensif itu kan dia lebih solid daripada Cash, tapi emang attacking outputnya itu nggak begitu besar. Apalagi dengan McGinn di depan dia.
karena menurut gue nggak mungkin sih Barry emang dimainin dari awal. Terus kemudian tugas Gakpo di sini adalah untuk benar-benar bikin Konsa itu lari terus, dan kalau misalkan bisa dia harus tarik kartu kuning dari Ezri Konsa, dan itu bakal bagus banget sih, bakal ngubah pertandingan, terutama saat nanti Luis Diaz masuk. Gue ngomong gini seakan-akan udah pasti banget gitu Luis Diaz bakal masuk, dan udah pasti banget Gakpo bakal start. Terus kemudian Salah itu harusnya bisa dominan di pertandingan ini ngadapin Digne, apalagi kayak waktu lawan Spurs, Villa itu sebenarnya rentan banget di sisi kirinya terhadap bola lambung. Pokoknya ini cocok banget untuk Muhammad Salah terima bola lambung dari Virgil van Dijk. Terus kemudian kalau untuk Curtis Jones, Gravenberch, dan Szoboszlai, mereka itu kalau misalkan mereka bisa ngunci area midfield Villa, menurut gue ini bakal jadi penentu pertandingan, karena tombak kreatifnya Villa tuh ada di dua orang ini, Tielemans dan Onana. Jadi itulah kurang lebih analisa dan prediksi gue untuk match Liverpool lawan Aston Villa di hari Minggu besok. Sebenarnya Liverpool akan bisa menang kalau misalkan mereka itu bisa sekonsisten Spurs kemarin. Jadi bener-bener pressingnya itu nggak kasih kendor. Terus kemudian kalau misalkan mereka bisa ngasih bola-bola lambung ke arah Muhammad Salah, kayak yang dilakuin Spurs kemarin, ini tuh bisa jadi satu hal yang kunci juga, taktik yang kunci juga gitu buat Liverpool memenangkan pertandingan. Liverpool juga perlu manfaatin underlap di area-area half space. Kemarin di match lawan Spurs itu gue ngeliat kalau misalkan Udogie dan Pedro Porro itu mulai banyak menerima kesempatan saat mereka melakukan underlap di area-area half space. Sementara itu secara defensif, selama mereka bisa nge-contain Aston Villa dari segi set piece, terus kemudian bisa ngunci Andre Onana, Andre is not even my name, mate. Do you know what I mean? dan juga bisa ngunci Tielemans, memenangkan pertandingan di area midfield. Menurut gue ini bisa jadi kemenangan yang baik bagi Liverpool. Tapi kalau misalkan menurut lu gimana? Coba kasih tau deh di kolom komentar. Itu aja untuk video hari ini. Thank you udah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan see you on the next episode.